Halo, selamat datang kembali di Queen of Pentacles Tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dikelilingi energi positif. Seperti biasa, sebelum kita mulai reading kali ini, aku ingin mengingatkan bahwa reading ini bersifat general. Jadi ambil yang sesuai dengan situasimu, dan lepaskan yang tidak sesuai. Menariknya, tema kita kali ini adalah diammu membuat dia bertekuk lutut. Ada energi yang sangat kuat di sini. Saat kamu memilih diam, fokus pada dirimu sendiri, dan tidak lagi mengejar atau memaksakan sesuatu, justru ada seseorang yang mulai merasakan kehilangan, menyadari kesalahannya, dan perlahan mulai memikirkanmu lebih dalam dari sebelumnya. Sebelum kita mulai, aku juga mau mengingatkan bahwa saat ini, Queen of Pentacles Tarot sedang mengadakan promo personal reading. Hanya Rp35.000 untuk satu pertanyaan khusus bagi 5 orang tercepat. Jika kamu ingin mendapatkan reading yang lebih personal dan sesuai dengan situasimu, kamu bisa langsung mengunjungi website kami yang ada di kolom deskripsi. Setelah itu, hubungi nomor WhatsApp yang tertera pada video ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan jangan lupa, tuliskan nama atau inisialmu di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Kamu juga bisa menuliskan afirmasi positif, harapan, atau energi yang ingin kamu manifestasikan. Yuk, kita buat kolom komentar channel ini mencapai 1 juta komentar. Semakin banyak energi positif yang kamu kirimkan, semakin besar niat dan doa yang kamu pancarkan kepada semesta. Jadi jangan ragu untuk berpartisipasi dan saling mendukung satu sama lain melalui kolom komentar. Sekarang, tarik napas perlahan, rilekskan dirimu, dan mari kita mulai readingnya. Kartu pertama yang muncul di hadapan kita malam ini adalah The Magician. Kartu ini membawa sebuah energi yang sangat kuat dan memperlihatkan bahwa kamu saat ini memiliki sebuah kemampuan yang luar biasa untuk mengendalikan situasi tanpa perlu melakukan banyak usaha yang melelahkan. Ketika kamu memilih untuk diam dan tidak lagi merespons permainan emosinya, kamu sebenarnya sedang menggunakan sebuah kekuatan batin yang sangat tinggi untuk membalikan keadaan secara instan. Dia di sana melihat kamu sebagai sosok yang penuh dengan daya tarik dan sangat sulit untuk ditebak, sehingga setiap langkah misterius yang kamu ambil justru membuat dia merasa bingung sekaligus kagum secara bersamaan. Sifat diammu itu bukan tanda bahwa kamu lemah, melainkan sebuah strategi yang sangat cerdas untuk membiarkan semesta yang bekerja mengacak-acak pikirannya, sehingga dia merasa bahwa kamu memegang kendali penuh atas perasaan dirinya saat ini. Kemudian kita melangkah ke kartu berikutnya, yaitu Nine of Pentacles, yang menggambarkan kondisi diri kamu yang sekarang sudah jauh lebih mandiri, tampak sangat makmur, dan terlihat begitu bahagia dengan kehidupanmu sendiri. Ketika dia mengintip media sosialmu atau mendengar kabar tentangmu dari orang lain, dia melihat sosok yang sudah sangat mapan, memancarkan aura yang sangat positif, dan sama sekali tidak terlihat sedih ataupun meratapi masa lalu. Keberhasilanmu untuk berdiri di atas kakimu sendiri dengan penuh rasa percaya diri inilah yang sebenarnya membuat dia merasa sangat terpukul dan tersindir. Dia baru menyadari bahwa tanpa kehadiran dirinya pun, kamu ternyata bisa menjelma menjadi sosok yang sangat berkelas, sangat bernilai tinggi, dan dikelilingi oleh banyak sekali keberuntungan serta rezeki yang terus mengalir deras di dalam hidupmu. Lalu di kartu yang ketiga, ada Three of Wands yang menunjukkan bahwa pandanganmu sekarang sudah tidak lagi tertuju pada dirinya, melainkan sudah jauh melangkah ke depan untuk menatap masa depan yang baru. Kamu sedang sibuk merencanakan kesuksesanmu sendiri, membangun impian-impian besarmu, dan bersiap untuk menerima peluang-peluang emas yang berdatangan dari berbagai arah yang tidak terduga. Di sisi lain, ketika dia melihat kamu sudah mulai melihat ke arah yang lain dan siap untuk melangkah pergi meninggalkan masa lalu, dia langsung dirundung oleh rasa takut yang sangat besar akan kehilangan dirimu
untuk selamanya. Jarak yang sengaja kamu ciptakan ini membuat dia mulai menyadari bahwa kamu tidak lagi bisa dia remehkan, dan dia tahu betul jika dia tidak segera bertindak sekarang, maka kamu akan benar-benar hilang dari jangkauannya dan pergi menuju kehidupan baru yang jauh lebih indah. Namun, mari kita lihat apa yang sedang dirasakan oleh dia saat ini melalui kartu Ten of Wands yang muncul berikutnya. Kartu ini dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa beban pikiran yang sedang dia pikul di pundaknya sekarang sudah terasa sangat berat, melelahkan, dan hampir membuat dia merasa putus asa. Penyesalan demi penyesalan terus datang menghantui hari-harinya semenjak kamu memilih untuk diam dan mengabaikan keberadaan dirinya di dunia ini. Dia merasa sangat kewalahan menghadapi egonya sendiri, merasa kesepian yang amat mendalam, dan merasa memikul sebuah tanggung jawab moral yang sangat besar atas kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan kepadamu di masa lalu. Sikap dinginmu itu benar-benar menjadi sebuah beban batin yang sangat menyiksa dirinya, karena dia tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk memecahkan keheningan yang kamu ciptakan ini. Puncaknya terlihat pada kartu kelima, yaitu The Tower, yang menandakan bahwa seluruh kesombongan, keangkuhan, dan tembok pertahanan ego yang selama ini dia bangga-banggakan akhirnya runtuh total secara mendadak. Kejadian demi kejadian, atau kesadaran yang datang secara tiba-tiba, di dalam hidupnya membuat dia tersadar bahwa hidup tanpa dirimu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dan merusak kebahagiaannya. Diammu itu seperti sebuah guncangan besar yang menghancurkan seluruh rasa percaya dirinya, sehingga dia tidak bisa lagi berpura-pura kuat atau berpura-pura tidak butuh dirimu di hadapan orang lain. Fondasi hubungan yang dulu sempat retak kini benar-benar membuat dia sadar bahwa dia harus merombak total sikap buruknya jika dia masih ingin memiliki kesempatan untuk kembali bersamamu. Setelah mengalami guncangan hebat tersebut, muncul kartu Knight of Wands yang menunjukkan sebuah perubahan energi yang sangat drastis dan penuh dengan pergerakan yang cepat dari dirinya. Dia yang tadinya terkesan lambat, jual mahal, dan selalu menunggu, kini tiba-tiba merasakan sebuah dorongan yang sangat kuat untuk segera bergerak maju, mendekati dirimu kembali. Keinginan dirinya untuk menemui kamu, mengirimkan pesan, atau mencari perhatianmu, sekarang sudah tidak bisa dibendung lagi oleh alasan apapun. Dia ingin datang dengan membawa sebuah semangat yang baru, menunjukkan perubahan sikap yang lebih nyata, dan berusaha dengan sangat keras untuk menarik perhatianmu kembali agar kamu mau membuka pintu komunikasi yang sempat kamu tutup rapat-rapat. Kesungguhan niatnya ini dipertegas oleh kartu Six of Pentacles yang membawa sebuah pesan tentang pentingnya keseimbangan, keadilan, dan ketulusan dalam memberi serta menerima di dalam suatu hubungan. Dia sadar bahwa selama ini dia mungkin terlalu banyak menuntut atau terlalu egois, sementara kamu selalu menjadi pihak yang mengalah dan banyak berkorban untuk dirinya. Kini, dia datang dengan kerendahan hati yang sangat mendalam untuk menawarkan sebuah keseimbangan yang baru, di mana dia ingin memberikan perhatian yang sama besarnya, memberikan waktu yang adil, dan siap membantu segala hal yang kamu butuhkan. Dia ingin membuktikan kepada dirimu bahwa dia sudah belajar banyak dari sikap diammu, dan sekarang dia siap untuk memperlakukanmu secara adil, serta penuh dengan rasa hormat yang sepantasnya kamu terima. Kesadaran itu akhirnya menyentuh bagian terdalam dari perasaannya, seperti yang digambarkan oleh kartu Queen of Cups yang penuh dengan limpahan kasih sayang dan kelembutan emosi. Di dalam diammu, dia justru semakin menyadari betapa setianya dirimu, betapa tulusnya cintamu yang dulu pernah kamu berikan kepadanya, dan betapa berharganya ketulusan yang tidak akan pernah bisa dia temukan pada orang lain. Perasaannya kepadamu kini berubah menjadi sebuah rasa sayang yang sangat mendalam, penuh dengan kerinduan yang membara, dan dia melihatmu sebagai sosok ideal yang sangat ingin dia lindungi
serta dia sayangi dengan sepenuh hatinya. Emosinya yang dulu sempat membeku kini cair sepenuhnya, dan dia tidak lagi malu untuk mengakui kepada semesta bahwa dia sangat mencintaimu dan sangat membutuhkan kehadiranmu untuk melengkapi hidupnya. Sebagai penutup dari rangkaian pembacaan yang luar biasa ini, kita diberkahi oleh kartu Ace of Pentacles yang merupakan sebuah simbol dari terwujudnya peluang emas yang baru, awal yang sangat segar, dan sebuah hadiah nyata yang sangat berharga dari semesta. Diamu yang berkelas selama ini akhirnya membuahkan hasil yang sangat manis, karena kartu ini menandakan bahwa hubungan kalian akan segera memasuki sebuah babak baru yang penuh dengan kepastian, komitmen yang jelas, serta keberuntungan yang melimpah. Dia tidak hanya datang untuk sekadar meminta maaf atau basa-basi belaka, melainkan membawa sebuah keseriusan yang nyata. Mungkin sebuah tawaran untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, atau sebuah hadiah istimewa sebagai bentuk pembuktian atas cintanya yang baru. Semua rasa lelah, kesabaran, dan air mata yang pernah kamu lewati di masa lalu kini akan segera dibayarkan lunas oleh semesta dengan kebahagiaan yang sangat nyata dan bertahan lama. Kenapa diamu justru membuat dia semakin tidak tenang? Ketika kamu memilih untuk menarik diri, menjaga jarak, dan menutup rapat semua respons yang biasanya kamu berikan kepadanya, sebenarnya ada perubahan besar yang sedang terjadi di dalam dirinya. Sikap diam yang kamu tunjukkan bukan hanya membuat suasana menjadi berbeda, tetapi juga membuat dia mulai melihat banyak hal yang selama ini tidak pernah benar-benar dia sadari. Kartu pertama yang muncul adalah Temperance, sebuah kartu yang menggambarkan keseimbangan, kesabaran, dan proses menyatukan dua hal yang berbeda. Dari kartu ini terlihat bahwa selama ini kamu memiliki peran yang cukup besar dalam menjaga kestabilan hubungan kalian. Kamu sering menjadi orang yang menenangkan keadaan ketika ada masalah, kamu menjadi pihak yang mencoba memahami, dan kamu juga sering memberikan ruang agar semuanya tetap berjalan dengan baik. Selama ini mungkin dia terbiasa melihat kamu sebagai seseorang yang selalu hadir, seseorang yang selalu memberikan perhatian, dan seseorang yang tetap mencoba bertahan meskipun ada banyak hal yang membuat hatimu lelah. Karena terlalu terbiasa dengan kehadiranmu, dia tidak benar-benar menyadari betapa besar pengaruhmu dalam hidupnya. Namun ketika kamu mulai diam, ketika kamu berhenti mengejar, dan ketika kamu tidak lagi memberikan reaksi seperti dulu, dia mulai merasakan adanya perubahan yang sangat besar. Kartu Temperance menunjukkan bahwa dia sekarang sedang belajar memahami arti dari kehilangan keseimbangan. Dia mulai menyadari bahwa selama ini ada energi tenang dari dirimu yang membuat hidupnya terasa lebih nyaman. Ketika energi itu tidak lagi dia rasakan, dia mulai merasa ada sesuatu yang hilang. Dia mungkin mencoba terlihat biasa saja di depan orang lain, tetapi jauh di dalam pikirannya, dia terus bertanya-tanya, kenapa semuanya berubah begitu cepat? Kemudian muncul kartu Four of Cups yang menggambarkan seseorang yang sedang banyak berpikir, merenung, dan melihat kembali keputusan yang pernah dia ambil. Kartu ini menunjukkan bahwa di dalam kesendiriannya, dia sedang mengalami masa di mana pikirannya penuh dengan berbagai pertanyaan. Dia mulai mengingat kembali momen-momen ketika kamu memberikan perhatian, ketika kamu mencoba mendekat, dan ketika kamu menunjukkan kepedulian yang tulus. Namun saat itu, mungkin dia belum menghargainya sepenuhnya. Dia mungkin terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri, terlalu nyaman dengan keadaan, atau merasa bahwa kamu akan selalu ada kapanpun dia membutuhkanmu. Sekarang ketika keadaan berubah, dia mulai merasakan bagaimana rasanya berada di posisi yang tidak mendapatkan respon seperti dulu. Four of Cups juga menunjukkan adanya rasa jenuh terhadap keadaan yang sedang dia jalani. Bukan berarti dia tidak memiliki kehidupan atau aktivitas lain, tetapi pikirannya terus kembali kepada kamu. Dia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Dia mencoba mengalihkan perhatian, tetapi tetap ada bagian dari dirinya yang kembali mengingat hubungan dan kenangan bersama kamu.
Dia mulai menyadari bahwa perhatian yang dulu dia anggap biasa ternyata memiliki nilai yang sangat besar. Dia mulai memahami bahwa tidak semua orang bisa memberikan kesabaran, kepedulian, dan ketulusan seperti yang pernah kamu berikan. Kesadaran ini datang setelah dia merasakan perubahan dari sikapmu. Lalu muncul kartu King of Swords yang menunjukkan sisi dirinya yang mencoba berpikir dengan logika. Kartu ini menggambarkan seseorang yang berusaha mengendalikan perasaan, terlihat kuat, dan mencoba mencari jawaban dengan cara yang lebih rasional. Dari luar mungkin dia terlihat tenang, seolah tidak terpengaruh dengan perubahan yang terjadi. Namun sebenarnya di dalam pikirannya, dia sedang menganalisis banyak hal. Dia mencoba mencari tahu apa alasan kamu berubah. Dia bertanya-tanya apakah ada kesalahan yang pernah dia lakukan, apakah ada perkataan atau sikapnya yang membuat kamu akhirnya memilih diam, dan apakah masih ada kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Semakin dia mencoba menggunakan logika, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Karena kali ini dia tidak mendapatkan informasi langsung dari dirimu. Dia tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tidak tahu bagaimana perasaanmu sekarang, dan tidak tahu apakah kamu masih memberikan kesempatan untuk hubungan ini. King of Swords menunjukkan bahwa seseorang yang biasanya merasa mampu mengendalikan situasi kini mulai menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikontrol. Sikap diam kamu membuat dia melihat bahwa kamu juga memiliki batas. Kamu bukan seseorang yang akan terus menunggu tanpa akhir. Dan pemahaman ini membuatnya mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Dia mulai menghargai ketegasanmu. Dia mulai sadar bahwa diam kamu bukan sekadar perubahan kecil, tetapi sebuah tanda bahwa kamu sudah melewati banyak proses dalam dirimu sendiri. Ada banyak hal yang mungkin tidak kamu ucapkan, tetapi sikapmu sudah menunjukkan pesan yang sangat jelas. Kemudian kartu The Devil muncul, yang menggambarkan keterikatan kuat, pikiran yang sulit lepas, dan perasaan yang terus kembali pada satu hal. Kartu ini menunjukkan bahwa dia sedang mengalami fase di mana pikirannya sering kembali kepadamu. Ada rasa penasaran yang besar, ada keinginan untuk mengetahui kabarmu, dan ada perasaan bahwa sesuatu yang dulu dekat sekarang terasa jauh. The Devil juga menggambarkan bahwa dia sedang berhadapan dengan sisi dirinya sendiri. Dia mulai melihat pola lama yang mungkin selama ini membuat hubungan menjadi tidak seimbang. Bisa jadi, dia terlalu mengutamakan ego, terlalu menunda tindakan, atau terlalu yakin bahwa semuanya akan tetap sama. Sekarang ketika kamu tidak lagi memberikan perhatian seperti dulu, dia mulai menghadapi pikirannya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa rasa kehilangan itu muncul karena ada sesuatu yang selama ini dia anggap remeh. Dia mungkin ingin kembali mendapatkan perhatianmu, ingin kembali merasakan kedekatan yang dulu ada, dan ingin memperbaiki keadaan. Namun kartu ini juga mengingatkan bahwa sebelum semuanya membaik, dia harus benar-benar memahami alasan kenapa situasi ini bisa terjadi. Bukan hanya tentang mendapatkan kamu kembali, tetapi juga tentang belajar menjadi seseorang yang lebih menghargai hubungan, lebih terbuka, dan lebih mampu menunjukkan tindakan yang sesuai dengan perasaan. Melanjutkan dari energi kartu sebelumnya, sekarang muncul kartu Eight of Swords yang menggambarkan keadaan pikirannya yang sedang penuh tekanan, banyak pertimbangan, dan merasa sulit menemukan jalan keluar. Kartu ini menunjukkan bahwa setelah kamu memilih diam, dia mulai terjebak di dalam pikirannya sendiri. Dia mulai memikirkan banyak kemungkinan, mulai membayangkan berbagai hal, dan mulai mencari jawaban dari perubahan sikapmu yang tiba-tiba. Eight of Swords sering menggambarkan seseorang yang merasa terbatas, bukan karena keadaan di luar dirinya, tetapi karena pikirannya sendiri yang terus membuat berbagai asumsi. Dalam pembacaan ini, terlihat bahwa dia sedang berusaha memahami apakah kamu masih peduli kepadanya atau tidak. Dia mungkin mulai bertanya dalam hati apakah kamu sudah benar-benar lelah, apakah kamu sudah memutuskan untuk berjalan sendiri,
Atau apakah kamu sudah tidak ingin memberikan kesempatan lagi? Hal yang membuat dirinya semakin tidak tenang adalah karena sekarang dia tidak bisa lagi membaca perasaanmu seperti dulu. Sebelumnya, mungkin dia terbiasa mendapatkan tanda-tanda dari sikapmu. Dia terbiasa melihat kamu mencari kabar, memberikan perhatian, atau mencoba menjaga komunikasi. Namun ketika semua itu berhenti, dia merasa seperti kehilangan petunjuk. Dia mulai menyadari bahwa selama ini, dia terlalu bergantung pada kehadiranmu tanpa benar-benar memahami betapa pentingnya hal tersebut. Dia merasa bingung karena orang yang biasanya mudah dia temui dan ajak bicara sekarang memilih memberikan ruang. Kartu Eight of Swords juga menunjukkan bahwa sebagian besar rasa takut yang muncul berasal dari pikirannya sendiri. Dia membayangkan banyak kemungkinan buruk, padahal belum tentu semua itu benar. Dia merasa khawatir kamu sudah berubah sepenuhnya, sudah tidak memiliki perasaan yang sama, atau mungkin sudah membuka lembaran baru dalam hidupmu. Namun sebenarnya kartu ini lebih banyak berbicara tentang ketakutan dan kekhawatiran yang muncul karena kurangnya komunikasi. Ketika seseorang tidak mendapatkan jawaban, pikirannya seringkali mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan berbagai dugaan. Dan hal inilah yang sedang terjadi kepadanya. Setelah melewati fase penuh tekanan itu, muncul kartu Ace of Cups yang membawa energi tentang perasaan, kesadaran, dan pemahaman yang lebih dalam. Kartu ini menunjukkan bahwa di balik semua kebingungan dan pertanyaan yang ada, masih terdapat perasaan yang kuat dari dirinya. Ace of Cups menggambarkan bahwa dia mulai memahami kembali apa yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Dia mulai menyadari bahwa bukan hanya kehilangan komunikasi yang membuatnya tidak nyaman, tetapi karena sosok kamu memang memiliki tempat yang berbeda dalam hidupnya. Kartu ini menunjukkan adanya kesadaran baru. Dia mulai melihat kembali bagaimana kamu pernah memberikan perhatian, bagaimana kamu pernah mencoba memahami dirinya, dan bagaimana kamu tetap bertahan ketika keadaan tidak selalu mudah. Dia mulai mengerti bahwa hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa ternyata memiliki arti besar. Pesan sederhana, perhatian kecil, dan kepedulian yang kamu tunjukkan ternyata menjadi sesuatu yang sekarang dia rindukan. Ace of Cups juga menggambarkan keinginan untuk memulai kembali dengan cara yang lebih baik. Bukan sekadar kembali seperti dulu, tetapi mencoba membangun sesuatu yang lebih sehat. Dia mulai memiliki keinginan untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki komunikasi, dan memberikan sesuatu yang lebih nyata. Kemudian muncul kartu Seven of Wands yang menunjukkan perjuangan, usaha, dan keberanian untuk mempertahankan sesuatu yang dianggap berharga. Kartu ini memperlihatkan bahwa dia mulai mengumpulkan keberanian untuk menghadapi situasi ini. Selama ini mungkin ada bagian dari dirinya yang memilih diam karena gengsi, takut ditolak, atau merasa tidak tahu harus memulai dari mana. Tetapi semakin lama keadaan berjalan, semakin besar kesadarannya bahwa dia tidak bisa terus berada di posisi yang sama. Seven of Wands menunjukkan bahwa dia mulai melawan dirinya sendiri. Dia mulai melawan rasa takut, melawan ego, dan melawan kebiasaan lama yang sebelumnya, membuat hubungan ini berjalan tidak seimbang. Dia memahami bahwa jika dia ingin mendapatkan kembali kepercayaanmu, maka dia tidak bisa hanya mengandalkan kata-kata. Dia perlu menunjukkan perubahan melalui tindakan. Kartu ini juga menggambarkan bahwa dia tahu jalan yang akan diambil tidak mudah. Dia mungkin menyadari bahwa kamu sekarang memiliki batas yang lebih kuat. Kamu tidak lagi mudah luluh seperti sebelumnya, karena kamu sudah melewati proses panjang dalam dirimu sendiri. Namun tetap ada keinginan dari dirinya untuk mencoba. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya masih peduli, dan bahwa dia tidak ingin kehilangan hubungan ini begitu saja. Selanjutnya, muncul kartu Page of Pentacles, yang menunjukkan langkah kecil, pendekatan perlahan, dan niat untuk membangun sesuatu dari dasar. Kartu ini memberikan gambaran bahwa jika dia mengambil tindakan,
kemungkinan besar dia tidak akan datang dengan cara yang terlalu berlebihan. Dia lebih mungkin memulai dengan sesuatu yang sederhana. Bisa berupa pesan singkat, percakapan ringan, atau usaha kecil untuk membuka kembali komunikasi. Dia ingin melihat bagaimana responsmu sebelum mengambil langkah yang lebih besar. Page of Pentacles juga menunjukkan seseorang yang sedang belajar. Dalam konteks ini, dia sedang belajar dari pengalaman yang sudah terjadi. Dia mulai memahami bahwa hubungan membutuhkan usaha dari dua pihak, bukan hanya menerima apa yang diberikan oleh orang lain. Dia mulai ingin menunjukkan bahwa dirinya bisa berubah. Mungkin perubahan itu tidak langsung terlihat dalam satu hari, tetapi ada proses yang sedang dia jalani. Dia ingin membuktikan bahwa niatnya bukan hanya karena takut kehilangan, tetapi karena dia mulai memahami nilai hubungan tersebut. Lalu kartu terakhir yang muncul adalah Ten of Swords. Kartu yang menggambarkan akhir dari sebuah pola lama, titik terendah, dan kesadaran setelah melewati masa yang berat. Kartu ini bukan hanya tentang kesedihan, tetapi juga tentang berakhirnya sesuatu yang sudah tidak sehat. Dalam pembacaan ini, Ten of Swords menunjukkan bahwa cara lama dirinya dalam menghadapi hubungan mulai berakhir. Sikap terlalu mengandalkan keadaan, terlalu menunggu, terlalu menjaga ego, atau terlalu menganggap semuanya akan selalu baik-baik saja, mulai mendapatkan pelajaran besar. Dia mulai memahami bahwa kehilangan perhatianmu bukan sesuatu yang bisa dianggap ringan. Dia mulai melihat bahwa tindakan dan sikap seseorang memiliki dampak. Ten of Swords menggambarkan momen ketika seseorang akhirnya berhenti menyangkal kenyataan. Dia mulai menerima bahwa ada hal-hal yang harus dia perbaiki jika ingin mendapatkan kembali hubungan yang pernah dia miliki. Sikap diam kamu menjadi sebuah titik balik. Bukan karena kamu ingin memberikan hukuman, tetapi karena kamu menunjukkan bahwa kamu juga memiliki batas dan perasaan yang perlu dihargai. Dari keseluruhan kartu, terlihat gambaran seseorang yang sedang mengalami proses perubahan dalam dirinya. Temperance menunjukkan kesadaran tentang keseimbangan, Four of Cups menunjukkan penyesalan dan perenungan, King of Swords menunjukkan usaha memahami dengan logika, The Devil menunjukkan keterikatan yang kuat, Eight of Swords menunjukkan kekhawatiran, Ace of Cups menunjukkan perasaan yang masih ada, Seven of Wands menunjukkan perjuangan, Page of Pentacles menunjukkan langkah kecil, dan Ten of Swords menunjukkan akhir dari pola lama. Pesan besar dari pembacaan ini adalah bahwa ketika kamu berhenti memberikan energi yang sama seperti sebelumnya, dia mulai melihat sesuatu yang selama ini mungkin tidak dia hargai sepenuhnya. Dia mulai memahami bahwa kehadiran seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dianggap selalu ada. Namun tetap ingat, tarot adalah sebuah pembacaan simbol dan refleksi, bukan kepastian masa depan. Ambil pesan yang terasa membantu sebagai bahan melihat situasi dari sudut pandang berbeda, tetapi keputusan dalam hubungan tetap berada di tangan kamu dan orang tersebut. Baik, itulah reading kita hari ini. Jika pesan dalam reading ini terasa beresonansi dengan keadaanmu saat ini, jangan lupa tuliskan pengalaman atau pendapatmu di kolom komentar. Aku selalu senang membaca cerita dan energi yang kalian bagikan di sana. Dan sekali lagi, mari kita ramaikan kolom komentar sampai 1 juta komentar. Tulis nama, inisial, afirmasi positif, atau pesan yang ingin kamu kirimkan kepada semesta. Semoga energi baik yang kamu tanam hari ini kembali kepadamu dalam bentuk kebahagiaan, keberuntungan, cinta, dan kelimpahan yang berlipat ganda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan reading-reading terbaru dari Queen of Pentacles Tarot. Bagi kamu yang ingin mendapatkan personal reading yang lebih mendalam dan sesuai dengan situasi pribadimu, jangan lupa kunjungi website kami di kolom deskripsi. Saat ini masih ada promo spesial Rp35.000 untuk 1 pertanyaan bagi 5 orang tercepat.
Kamu juga bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp yang tertera pada video untuk informasi dan pendaftaran. Terima kasih karena sudah meluangkan waktumu untuk menonton sampai akhir. Aku doakan semoga segala hal baik yang sedang kamu tunggu segera menemukan jalannya menuju hidupmu. Sampai bertemu di reading berikutnya.